Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin memenuhi tugas Basdat Progres UAS yang berjudul pemesanan tiket online kereta api. Di sini saya ditemani oleh teman saya, yaitu Gilang Saputra beserta Zidan Fahrul Alim. Baik, kita langsung saja ke materinya. Pertama-tama kita di sini akan membahas IR diagram. Mungkin IR diagram di sini sudah tidak asing lagi bagi kalian semua. IR diagram atau kepanjangannya Entity Relationship Diagram. Suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antar objek-objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. IR diagram digunakan untuk struktur data dan hubungan antar data. Guna untuk menggambarkannya digunakan untuk notasi, simbol, dan lain sebagainya. Next. Di sini ada beberapa fungsi beserta contoh dari IR diagram. IR diagram berfungsi sebagai bentuk pemodelan basis data yang kemudian dapat dikembangkan dalam berbagai proyek sistem informasi. Contohnya, rekayasa software. Kita memerlukan sebuah konsep yang akan dipakai dalam proyek ini berbentuk IRD atau juga disebut IRM sebagai kerangka atau konsep dasar dalam satu sistem informasi. Next. Di sini juga ada tips atau tutorial cara membuat IRD. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tutorial tersebut, bagaimana cara membuat IRD. Pertama-tama, sebelum menyusun kerangka IRD, kita harus menentukan entity apa saja yang diperlukan data struktur. Mungkin entity di sini akan dijelaskan nanti. Nomor 2, kemudian tentukan relationship atau hubungan satu entity dengan lainnya. Ketiga, setelah terbentuk relationship, tentukan constraint dari entity. Nomor 4, beri atribut yang diperlukan pada tiap entity. Selanjutnya, beri key dan KLS atau nama kepanjangannya Logical Relationship Structure pada masing-masing yang diperlukan. Dari tips tersebut yang ada di atas itu sudah bisa membuat IRD. Next. Baik, selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Zidan Fahrul Alim. Saya persilahkan. Tools yang digunakan oleh Entity Relation Diagram atau IRD, yakni 1. DB Diagram. DB Diagram adalah tools untuk mendesain database dengan cepat. Dalam pemrogramannya, DB Diagram memiliki bahasa yang mudah dipahami dan eksklusif untuk penggambaran IRD. DB Diagram menyediakan penyimpanan online dan dapat dengan mudah di-share. Terlebihnya lagi, DB Diagram tidak berbayar untuk menikmati fitur-fiturnya. Next. Yang nomor 2, Draw.io. Bagi pengguna kasual, Draw.io memberikan tools IRD yang cukup baik. Tidak hanya tools IRD, Draw.io juga berfungsi sebagai flowchart maker atau algoritma. Draw.io sudah mendukung penyimpanan berbasis cloud seperti Drive, OnePlus, maupun non-cloud. Next. Yang ketiga, Lookit-Card. Lookit-Card dipasarkan lebih kepada desainer profesional. Lookit-Card menawarkan tools dengan interface dan penampilan yang sangat baik. Meski berbayar, Lookit-Card juga menyediakan free version yang cukup lengkap. Lookit-Card mendukung penyimpanan cloud maupun storage
Tools ini sangat cocok bagi Anda yang merupakan desainer IRD yang berpengalaman. Next. Yang nomor 4, SQL DBM. SQL DBM merupakan tools IRD terbaik bagi Anda yang menjalankan database berbasis MySQL atau MS SQL. SQL DBM dapat bekerja di mana saja pada browser apapun tanpa memerlukan database engine tambahan. Selebihnya, SQL DBM bersifat gratis dan cocok bagi Anda yang menjalankan database menggunakan SQL. Next. Yang nomor 5, QuickDBD. QuickDBD adalah tools IRD yang berbasis teks dan dengan cepat menggambar diagram yang diperlukan. Meski berbayar, QuickDBD juga menyediakan free version di mana kita dapat mencoba terlebih dahulu. QuickDBD juga menyediakan ekspor ke berbagai format seperti SQL, PDF, maupun Word. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gilang Saputra. Baik, selanjutnya ialah entity yang merupakan entity yang digambarkan sebagai sebuah persegi panjang yang memiliki nama entity tersebut. Bisa diingat-ingat bahwasannya entity simbolnya ialah persegi panjang. Kemudian ada wake entity, yaitu suatu entity yang tidak dapat diidentifikasikan melalui atributnya dengan sendirinya. Keberadaan wake entity bergantung kepada entity lain yang disebut owner entity. Yang ketiga ialah associative entity yang digunakan pada many-to-many relationship atau banyak antar banyak. Next. Yang keempat ialah atribut, yang mana dalam notasi Chen sebuah atribut digambarkan sebagai sebuah oval yang memuat nama atribut tersebut. Bisa dilihat gambarnya. Yang kelima ialah key atribut, yaitu suatu atribut yang mengidentifikasi suatu entity dengan sangat spesifik atau unik. Nama dalam key atribut selalu di underscore. Jadi bedanya atribut dengan key atribut ialah pada underscore-nya. Yang keenam yaitu multi-valued atribut atau atribut yang dapat memuat lebih dari satu nilai. Artinya multi-valued. Multi-valued atribut digambarkan dengan dua oval. Ini. Next. Balas, bosan. Yang ketujuh ialah strong relationship, yaitu suatu relationship atau hubungan di mana sebuah keberadaan entity bergantung dengan entity lain, dan PK atau primary key dari child entity atau entity anak. Tidak memuat komponen PK, parent entity, atau entity induk. Ini bisa dilihat simbolnya. Dan yang terakhir ialah wake relationship. Suatu relationship di mana keberadaan child entity bergantung pada induknya. Dan PK atau primary key child entity memuat komponen PK parent entity. Next. Itu tadi merupakan jabaran dari IR diagram. Setelah ini langsung saja kita melihat secara langsung IR diagramnya.
Ya, Gas. di sini kita sudah membuat IR diagram untuk pemesanan tiket kereta api online. Di sini ada kategori kereta yang memiliki dua atribut, yaitu ID kereta dan nama kereta. Kategori kereta memiliki relasi gerbong dan gerbong memiliki dua atribut juga, yaitu nama gerbong dan ID gerbong. Kemudian gerbong memiliki relasi tiket. Dan tiket sendiri memiliki tiga atribut, yaitu ID tiket, stok, dan harga. Kemudian akan dijelaskan oleh Gilang Saputra. Bisa. Kemudian saya akan melanjutkan tentang pemesanan. Jadi di sini seorang pemesan akan memilih antara melihat tiket terlebih dahulu, melihat jadwal terlebih dahulu, atau memesan tiket terlebih dahulu. Kalau memesan tiket terlebih dahulu, di sini memiliki beberapa atribut. Yang pertama, harus mengisi nomor HP terlebih dahulu, dan kemudian ID pemesan, seorang pemesan itu, nama pemesan, kemudian jenis kelamin pemesan, alamat rumah dari seorang pemesan, dan yang terakhir mengisi email. Jika melihat jadwal, maka seorang pemesan yang pertama akan mengisi ID jadwal dan melihat tanggal dan jam sampai tujuan kereta itu sendiri dan jam keberangkatan. Kemudian seorang pemesan, jika memesan tiket itu, akan yang pertama-tama akan memesan tanggal pemesanan itu. Kemudian akan ditanyai ID pemesan. Jumlah penumpangnya berapa, dan yang terakhir akan ditotal harga tiket itu sendiri. Ya. Cukup sekian penjelasan dari IR diagram dari kelompok 6. Bila ada salah kata atau ada yang kurang paham, moga-moga paham. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nawal. Wis